Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM C1C022012. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian akad salam, jenis akad salam dasar syariah, perlakuan akuntansi PSAK 103, dan ilustrasi kasus akad salam. Baiklah, yang pertama mengenai pengertian akad salam. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual muslam ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari resiko yang merugikan, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual. Selanjutnya, jenis akad salam. Yang pertama, salam antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua, salam paralel. Artinya, pelaksanaan dua transaksi salam, yaitu antara pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok, supplier, atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Selanjutnya, dasar syariah. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yang dimana, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Selanjutnya, Al-Hadis. Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang ditentukan. Hadis radhiyallahu an, Bukhari Muslim. Selanjutnya, perlakuan akuntansi menurut PSAK 103. Yang pertama, akuntansi untuk pembeli. Hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi. A. Pengakuan piutang salam. Piutang salam dilakukan pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. Yang B. Pengukuran modal usaha salam. Modal salam dapat berbentuk kas, diukur jumlah yang dibayarkan. Yang C. Penerimaan barang pesanan. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati. Yang D. Denda yang diterima dan diberikan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebijakan. Yang E. Penyajian. Yang F. Pengungkapan. Yang kedua, akuntansi untuk penjual. Yang A. Pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Yang B. Pengukuran kewajiban salam. Yang C. Mewajibkan salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. D. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayarkan oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Yang E. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebagai nilai terendah, biaya perolehan atau nilai
bersih yang dapat direalisasi. Yang F. Penyajian. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Yang G. Pengungkapan. Selanjutnya, ilustrasi kasus akad salam. Contohnya, pada tanggal 1 Mei 2020, seorang petani datang pada Bank Syariah untuk mendapatkan pembiayaan salam. Dia memiliki sawah 2 hektar yang bisa ditanam. Dia mengajukan dana sebesar 10 juta yang digunakan untuk membeli bibit padi dan pemeliharaannya. Perkiraan untuk 2 hektar sawah bisa menghasilkan 6 ton beras. Untuk digiling bisa dijual per kilonya 4.000. Dia akan menyerahkan beras 3 bulan lagi. Ya, yang jawabannya, bank akan mendapatkan beras Rp 10 juta dibagi 4.000 sama dengan 2.500 per kilo. Beras tersebut dapat dijual kembali pada pihak ketiga dengan harga 4.400. Total pendapatan 4.400 dikali 2.500 kilo sama dengan 11 juta rupiah. Jadi keuntungannya 11 juta rupiah dikurang 10 juta sama dengan 1 juta. Jadi keuntungan bank yaitu sebesar 1 juta rupiah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.